Kelompok 1, Serelia, pada mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian bidang studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Berikut ialah nama-nama anggota kelompok. Introduction Serelia. Serelia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Teknik pengolahan hasil pertanian pada dasarnya sangat diperlukan sebagaimana bahwa dengan adanya teknik tersebut nantinya akan dapat terciptanya suatu keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Banyak manfaat yang dihasilkan dari proses pengolahan komoditi pertanian, yang mana hal tersebut menjadi penting karena beberapa pertimbangan seperti meningkatkan nilai tambah, kualitas hasil, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan. Metode teknik pengolahan hasil pertanian antara lain ialah 1. Metode pengolahan press, merupakan pengolahan awal pada hasil pertanian setelah dilakukan pemanenan. Yang kedua, metode pengolahan minimali proses, yaitu produk setengah jadi dari hasil pertanian. Proses ini juga merupakan usaha menyiapkan dan penanganan produk untuk mempertahankan kesegaran alaminya dan lebih mudah digunakan oleh konsumen. Dan yang terakhir ialah metode fully process, merupakan hasil akhir suatu produk pertanian dan siap diberikan kepada konsumen dengan nilai jual yang lebih tinggi daripada pengolahan sebelumnya. Berikut ialah komoditi hasil pertanian yang akan kami olah, antara lain padi, ketan hitam, ketan putih, jagung, dan rolled oat. Pengolahan padi dari saat menjadi padi, kemudian menjadi beras, kemudian menjadi tepung beras, kemudian diolah menjadi bubur sumsum pandan sagu mutiara. Teknik pengolahan padi, fresh process, yaitu 1. Pengukuran kadar air. Metode yang dilakukan untuk pengukuran kadar air ialah dengan 2 metode atau dengan 2 perlakuan, yaitu perlakuan pertama dengan memasukkan gabah ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Perlakuan kedua dengan menjemur gabah selama 4 jam terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Dari perlakuan pertama diperoleh hasil pada basis basah 13,1%, pada basis kering 15%. Kemudian perlakuan kedua diperoleh hasil pada basis basah 12,9%, kemudian pada basis kering 14,8%. Pengolahan beras selanjutnya setelah dilakukan pengeringan selama 3 hari. Kemudian proses selanjutnya ialah penggilingan untuk memisahkan kulit gabah dengan beras. Teknik penyimpanan yang kami lakukan ialah menyimpan beras ke dalam wadah kontainer. Berikut adalah lampiran penyimpanan beras pada minggu kedua, belum ada perubahan. Minimali proses. Pengolahan minimali yang kami lakukan ialah dengan mengubah beras menjadi tepung beras. Kemudian metode fully process. Pada pengolahan hasil pertanian padi ini, kami memilih untuk membuat produk bubur sumsum pandan sagu mutiara yang berbahan dasar tepung beras. Pada dasarnya, bubur sumsum berwarna putih dengan tambahan saus gula aren. Namun bubur sumsum yang kami olah memiliki modifikasi tambahan dengan menambahkan ekstrak pandan dan juga sagu mutiara. Berikut ialah proses pembuatan bubur sumsum pandan sagu mutiara. Dari uji organoleptik yang dilakukan dapat disimpulkan 12 orang panelis yang diberikan tester pengujian rata-ratanya bernilai 4,11, yaitu menyukai bubur sumsum pandan sagu mutiara. Pengolahan ketan putih dari mulai menjadi gabah, kemudian menjadi ketan putih, kemudian menjadi tepung ketan, kemudian diolah menjadi kelapan pisang. Teknik pengolahan ketan putih, fresh process. Untuk menghasilkan ketan yang bermutu dan bercita rasa tinggi diperlukan penanganan pasca panen yang baik, terutama dalam pengeringan gabah. Kemudian untuk metode pengukuran kadar air, kami melakukan dengan 2 perlakuan, yaitu dengan memasukkan gabah ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Kemudian perlakuan kedua dengan menjemur gabah selama 4 jam terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Berikut adalah hasil dari perlakuan pertama, yaitu pada basis basah diperoleh hasil 12,5%, pada basis kering 14,2%. Kemudian pada perlakuan kedua diperoleh hasil pada basis basah 12%, pada basis kering 13,6%. Pengolahan ketan putih setelah dilakukan pengeringan selama 3 hari, proses selanjutnya ialah penggilingan untuk memisahkan kulit gabah dengan ketan. Teknik penyimpanan yang kami lakukan ialah menyimpan beras ke dalam wadah kontainer. Berikut adalah lampiran penyimpanan ketan beras minggu kedua, belum ada perubahan. Proses selanjutnya adalah minimali proses. Pengolahan minimali yang kami lakukan ialah dengan mengubah ketan putih menjadi tepung dengan metode ketan dicuci dan direndam terlebih dahulu, kemudian dikeringkan,
kembali, setelah itu disangrai untuk menghilangkan kadar air sisa perendaman. Kemudian beras diolah menjadi tepung dengan menggunakan chopper. Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan mes 80. Selanjutnya adalah metode fully process atau proses akhir. Pada pengolahan hasil pertanian ketan putih ini, kami memilih untuk membuat produk klepon pisang yang berbahan dasar tepung ketan putih. Klepon yang kami olah memiliki modifikasi dengan penambahan pisang yang dicampurkan pada adonan. Berikut adalah proses pengolahan klepon pisang. Dari uji organoleptik yang dilakukan pada 2 orang, dapat disimpulkan hasil 20 orang tersebut tidak terlalu menyukai atau kurang suka pada klepon pisang. Dengan demikian, kami dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Pengolahan jagung. Dari jagung menjadi jagung pipil kering, kemudian menjadi tepung jagung, kemudian diolah menjadi keripik jagung. Teknik pengolahan jagung, fresh process. Pengolahan jagung yang kami lakukan ialah dengan cara memipil jagung terlebih dahulu, kemudian menjemur jagung selama 3 hari. Setelah melakukan proses penjemuran dan memiliki kadar air yang sesuai, jagung dapat disimpan atau diolah lanjutan. Metode yang kami lakukan untuk pengukuran kadar air jagung yaitu dengan 2 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu dengan memasukkan jagung ke dalam oven selama 2 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Perlakuan kedua dengan menjemur jagung selama 5 jam terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke dalam oven selama 2 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Berikut ialah hasil pada perlakuan pertama. Jagung basis basah diperoleh hasil 12,5%, jagung basis kering diperoleh 14,2%. Kemudian untuk perlakuan kedua diperoleh hasil jagung basis basah 12%, jagung basis kering 13,6%. Teknik penyimpanan yang kami lakukan ialah menyimpan jagung ke dalam wadah kontainer, dan berikut lampiran penyimpanan jagung pada minggu keempat. Terjadi perubahan warna. Jagung menjadi lebih pucat. Minimali proses. Tepung jagung adalah olahan setengah jadi atau output dari olahan jagung dengan metode minimali proses. Dengan cara jagung dicuci dan direndam terlebih dahulu selama 1 malam, kemudian dikeringkan kembali. Setelah itu baru jagung diolah menjadi tepung dengan menggunakan chopper. Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan mes 80. Metode fully process. Pada pengolahan hasil pertanian jagung ini, kami memilih untuk membuat produk keripik jagung yang berbahan dasar tepung jagung. Keripik jagung yang kami olah memiliki tekstur yang renyah dan gurih. Hal ini terjadi karena adanya proses penggorengan serta campuran bahan lain. Berikut adalah proses pembuatan keripik jagung. Dari hasil uji organoleptik, disimpulkan bahwa rata-rata dari 20 orang sangat menyukai keripik jagung yang kami olah. Pengolahan ketan hitam, yaitu dari ketan hitam menjadi tepung ketan hitam, kemudian diolah menjadi mochi ketan hitam. Pengolahan yang kami lakukan ialah minimali proses. Pengolahan minimali proses yang kami lakukan ialah dengan metode mengubah ketan hitam menjadi tepung dengan metode ketan dicuci dan direndam terlebih dahulu, kemudian dikeringkan kembali. Setelah itu disangrai untuk dihilangkan kadar air sisa perendaman. Kemudian beras diolah menjadi tepung dengan menggunakan chopper. Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan mes 80. Selanjutnya metode fully process. Setelah melakukan proses penepungan, selanjutnya dilakukan fully processing yang merupakan produk akhir yaitu mochi ketan hitam. Mochi adalah olahan kue basah yang berbahan dasar tepung ketan. Tekstur mochi yang kami olah memiliki hasil kenyal dan lunak. Hal ini sama dengan pendapat Microch pada tahun 2019 yang menyatakan tepung ketan memiliki kandungan amilopektin lebih tinggi daripada amilosanya. Struktur kimia amilopektin yang bercabang menyebabkan struktur gel yang terbentuk lebih kuat daripada amilosa. Kandungan amilosa yang rendah pada beras ketan cenderung menghasilkan tekstur produk akhir yang rapuh dan mudah hancur. Sifat inilah yang menyebabkan beras ketan lebih lengket daripada beras biasanya. Dari hasil uji organoleptik pada 20 orang sampel, rata-rata menyukai mochi ketan hitam dengan isian kacang hijau. Dari 250 gram ketan hitam dan tambahan bahan lainnya, kami memperoleh 25 pieces mochi dengan ukuran yang sama dengan di pasaran yang dihargai sebesar 17.000 per 4 pieces. Dengan harga pasaran sebesar itu, mochi memiliki nilai jual yang baik.
Pengolahan oat menjadi roll oat menjadi granola. Pengolahan yang kami lakukan ialah fully process. Pengolahan roll oat yang kami lakukan dengan pengolahan fully process menjadi granola yaitu dengan menyangrai biji granola terlebih dahulu dengan api kecil sampai merubah warna sedikit kecoklatan, lalu menambahkan kismis dan kacang almond roasted. Setelah itu pengolahan karamel dengan bahan madu, gula, mentega, dan minyak kelapa. Tujuan dari pembuatan karamel untuk menambah cita rasa granola ini juga dengan bertujuan untuk membaluri seluruh bahan agar lengket dan proses terjadinya karamelisasi. Berikut adalah prosedur praktikum atau cara pengolahan dari granola yang kami lakukan. Dari uji organoleptik pada 20 orang, kami memperoleh hasil memuaskan yaitu rata-rata penguji menyukai granola yang kami olah dengan hasil 4. Untuk harga jual pasaran dari granola sendiri lumayan tinggi yaitu 13.000 per 50 gram. Kami berhasil membuat produk lebih dari 20 cup dengan berat 1 cup adalah 50 gram. Jika dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, jelas hasil dari pengolahan ini memiliki harga jual yang baik. Namun minat granola sendiri belum terlalu banyak karena tidak banyak yang suka atau bahkan tahu produk ini sebelumnya. Penyimpanan dan ketahanan produk. Untuk penyimpanan granola yang diamati selama 1 bulan, tidak ada perubahan yang signifikan dari rasa, tekstur, warna, dan tampilan. Hanya ada sedikit perubahan pada aroma yang tidak sekuat dulu namun masih terasa saat dimakan. Pengolahan dodol pisang, yaitu dengan tepung ketan tambah pisang, kemudian diolah menjadi dodol pisang. Dodol pisang adalah olahan akhir dari beberapa produk hasil pertanian seperti tepung ketan, pisang, dan santan. Pengolahan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat menambah harga jual dan minat konsumen. Pengolahan yang kami lakukan ialah fully process. Dodol yang kami olah memiliki tekstur kenyal, lentur, dan lengket seperti dodol pada umumnya. Proses pengolahannya ialah dengan menyiapkan alat dan bahan seperti pisang, tepung ketan, gula merah, gula pasir, santan kental, santan cair, vanili, garam, kompor, kuali, sutil, dan wadah. Teknik pembuatan dodol pisang dilakukan dengan menggabungkan seluruh bahan yang ada, kemudian memasaknya dengan cara diaduk hingga membentuk tekstur liat dan kenyal. Pengadukan adalah proses pemasakan yang tidak boleh berhenti agar dodol matang dengan merata. Berikut